Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmianti Kurniasi dengan NPM 1817 051061. Kali ini saya akan menjelaskan tugas metodologi penelitian. Untuk di sini pertama ada bab 1, ini mengikuti panduan penulisan karya ilmiah Universitas Lampung, di mana untuk di setiap babnya memiliki atau di margin 6 cm. Lalu dilanjutkan oleh latar belakang. Berikut latar belakang yang sudah saya buat. Lalu untuk halaman selanjutnya, selain halaman judul, menggunakan margin normal 4333, yaitu kiri 4, kanan 3, dan atas bawah 3. Setelah latar belakang, di sini kita memiliki rumusan masalah. Rumusan masalah saya di sini yaitu peneliti merasa tertarik untuk melakukan analisis prediksi perilaku pembelian impulsif remaja penggemar K-pop menggunakan metode Kinins clustering. Lalu di sini ada tujuan penelitian, di antaranya yaitu mengetahui perilaku konsumtif pada remaja penggemar K-pop, mengetahui kemungkinan terjadinya perilaku pembelian impulsif, serta membantu mengantisipasi kebiasaan impulsif buying di masa yang akan datang. Lalu di sini juga ada manfaat penelitian, di antaranya memberi informasi bagi disiplin ilmu psikologi, dapat dijadikan bahan pendukung untuk penelitian sejenis ke depannya, dan memberikan tambahan informasi kepada semua kalangan, khususnya penggemar K-pop mengenai dampak perilaku pembelian impulsif. Lalu dilanjutkan bab 2, kembali seperti pada bab 1, di setiap halaman judul memiliki margin 6. Lalu 2.1 landasan teori. Yang pertama di sini ada landasan teori dari pengertian data mining. Mungkin dibacakan sedikit aja. Data mining ini merupakan proses untuk mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data yang besar. Data mining juga dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari bongkahan data besar yang membantu dalam pengambilan keputusan. Istilah data mining kadang disebut juga knowledge discovery. Lalu di sini lanjut dari pengertian data mining lainnya. Data mining merupakan bagian dari proses knowledge discovery from data. Lalu di sini ada gambaran skema dari proses knowledge discovery, discovery from data. Lalu yang kedua ada pengertian clustering. Pengertian clustering sendiri itu proses pengelompokan atau penggolongan objek berdasarkan informasi yang diperoleh dari data yang menjelaskan hubungan antar objek dengan prinsip untuk memaksimalkan kesamaan antar anggota satu kelas dan meminimumkan kesamaan antar kelas atau klaster. Clustering membagi data ke dalam grup-grup yang mempunyai objek yang karakteristiknya sama. Lalu yang ketiga di sini ada perilaku konsumen, menjelaskan bagaimana perilaku konsumen pada saat melakukan pembelian. Di sini salah satunya nih, perilaku konsumen menggambarkan bagaimana konsumen membuat keputusan-keputusan pembelian dan bagaimana mereka menggunakan dan mengatur pembelian barang atau jasa. Dan seterusnya. Lalu di sini ada lagi perilaku pembelian impulsif. Pembelian yang dilakukan tanpa direncanakan terlebih dahulu, disertai oleh adanya keinginan mendesak untuk membeli produk tertentu. Lalu di sini dijelaskan 4 tipe impulsive buying. Lalu juga dijelaskan karakteristik dari perilaku pembelian impulsif atau impulsive buying. Lalu juga di sini ada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi terjadinya pembelian impulsif. Lalu di sini ada pengertian juga gaya hidup berbelanja.
rumus. Setelah itu di sini akan ada penelitian terdahulu. Belum dimasukkan karena masih menunjukkan struktur penulisannya saja. Lalu 2.3 di sini ada kerangka konseptual untuk dalam melakukan penelitian atau perhitungan analisis datanya. Lalu di sini masuk ke bab 3 atau metode penelitian. Seperti biasa halaman judul diberi margin 6. Lalu untuk 3.1 di sini ada bentuk penelitian. Di sini mungkin penjelasan sedikit. Bentuk penelitian yaitu klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan, metode tingkat eksplanasi, analisis dan jenis data. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Hasilnya dapat membangun teori yang berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan atau memprediksikan, dan mengontrol suatu gejala. Lalu ada populasi dan sampel. Populasi atau generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan kriteria tertentu. Terus dalam hal ini populasinya yaitu remaja penggemar K-pop, khususnya grup Band Basics. Lalu di sini ada sampel. Sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik dari populasi. Sampel yang digunakan di sini, sampel pada penelitian ini adalah remaja penggemar K-pop grup Band Basics yang melakukan pembelian barang atau merchandise melalui platform Twitter. Lalu untuk 3.3 ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada data primer atau data primer. Data yang didapat dari sumber pertama, baik dari individu ataupun perorangan seperti hasil wawancara ataupun pengisian kuesioner. Di sini pengumpulan datanya yang pertama menggunakan kuesioner, lalu wawancara via online melalui fitur direct message pada platform Twitter. Lalu untuk data sekundernya di sini menggunakan studi kepustakaan dari buku-buku karya ilmiah. Setelah itu 3.4-nya adalah skala pengukuran data yang masih belum diisi karena belum melakukan penelitian. Lalu melakukan identifikasi variabel. Identifikasi variabel yang bertujuan untuk menemukan beberapa faktor dasar yang mungkin mendasari dan mengungkapkan keterkaitan di antara sebagian variabel. Lalu mendefinisikan variabel-variabel apa aja yang mempengaruhi tindakan impulsif buyer tadi didefinisikan di dalam 3.6. Lalu 3.7 menjelaskan tentang metode analisis data. Mungkin tahapan selanjutnya belum saya lanjutkan. Karena di sini hanya menjelaskan tentang struktur penulisan saja dan garis besar dari project metodologi penelitiannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.